Dan pada akhirnya tanam kelapa sawitnya itu tidak terawat dan terlantar. Nah, di sini contoh cara kerjanya yang lebih mudah menurut kita nih. Tuh ya, seperti itu ya. Nah, lalu kita ke jalan lagi. Nanti kita cek ke depan situ ya, lebih jelasnya. Selamat pagi saya ucapkan untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit, khususnya sahabat John Kreatif. Nah, di video kita yang kali ini saya sedang berada di tanaman kelapa sawit yang baru mulai berkembang. Nah, sedangkan usianya sudah berusia 6 bulan pada hari ini. Ini kita tanam di bulan 9 waktu itu. Nah, pada hari ini sudah menginjak bulan 3. Maka itu jumlah usianya sudah 6 bulan pada hari ini. Nah, di video ini saya akan menjawab dan sekaligus membahas yang teman-teman sering ungkapkan kepada saya. Ceritanya yang masih pemula itu baru tanam sawit. Lalu setelah tanam itu katanya tidak punya waktu untuk merawatnya. Dan pada akhirnya tanamannya itu tidak tumbuh dengan baik. Tidak bisa berkembang dengan layaknya tanaman kelapa sawit. Nah, di video ini saya akan tunjukin solusinya seperti yang biasa dan yang pernah kita lakukan. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat cara-cara yang biasa kita lakukan, bagaimana supaya tanam ini selalu tumbuh dengan baik alias tidak gagal. Ya, karena umumnya di usia seperti ini semaknya itu sangat luar biasa. Apalagi ini lahan ladang ya, bekas padi. Ini wow, teman-teman lihat sendiri nanti di lapangan seperti apa. Nah, nanti akan saya tunjukin trik yang biasa kita lakukan supaya tetap tumbuh dengan baik. Karena umumnya kalau misalnya tertutup semak, kalau kita terlambat perawatannya, bisa juga diserang hama dari pangkal tanaman ini ya. Saya tidak sebut lah ya hamanya, tapi teman-teman bisa tahu kalau usia masih seperti ini tentu rawan sekali yang namanya terkena gigit. Nah, jadi bagaimana solusinya? Yuk simak terus video ini sampai selesai lebih detailnya. Nah, berikut kita mulai dari sini ya. Nah, kalau usia sawit yang masih seperti itu tadi, seperti itu. Jalan raya aja seperti ini ya semaknya. Apalagi lokasi sawitnya ya. Nah, tentu teman-teman bingung kalau udah seperti ini. Nah, jadi dimulai dari mana perawatannya ya. Nah, tentu ada triknya supaya mempermudah kita. Ya, karena kita yakin teman-teman umumnya itu yang masih pemula tentu ada pekerjaan lain sehingga tidak punya waktu untuk merawat kebunnya. Pada akhirnya nantinya tertutup oleh gulma yang seperti ini ya. Nah, maka itu harus ada langkahnya dan triknya supaya tanaman sawit kita bisa tetap tumbuh dengan baik. Yuk kita lihat dulu contoh tanamannya. Nah, menurut yang kita punya sih udah lumayan lah. Ini sudah 1 kali pemupukan. Sebentar lagi udah pupuk yang kedua kalinya. Nah, langkah yang pertama, jika teman-teman tidak punya banyak waktu ya, teman-teman cukup menebas bagian piringannya. Yang penting sekitar tanaman ini selalu tetap bersih, maksudnya bersih seperti ini pun ya sudah cukup ya. Selebar 2 meter, lebih bagus 3 meter, lebih bagus misalnya. Nah, kita bikin jalur seperti ini tuh, teman-teman bisa lihat ya sampai ke ujung sana. Nah, lalu setelah kita dapat 1 jalur, lalu kita pindah ke yang jalur sebelahnya lagi tuh, seperti ini ya contohnya. Ini luar biasa ini semaknya. Nah, ini yang kedua. Nah, seperti ini. Ini kan kita kerjakan cuma menggunakan waktu 2 jam sekali kerja ya. Nah, dapat 1 jalur pun udah lumayan tuh seperti ini. Nah, pada akhirnya tanaman kita itu kan jadi leluasa, tidak tertutup oleh gulma yang kental seperti itu tadi. Nah, lalu kita tunjukin ke jalur yang sebelahnya lagi. Ini udah kita jalur nih. Nah, seperti ini tuh jalurnya seperti ini. Nah, ini langkah yang pertamanya ya, dimulai dari
penebasan jalur. Ya kalau teman-teman punya banyak waktu ya lebih bagus sih ditebas semua atau disemprot. Cuma sebelum melakukan penyemprotan ada baiknya sih kita tebas piringan namanya sekitar pangkal tanaman ini, supaya ketika kita melakukan penyemprotan tidak mengenai daunnya. Karena umumnya tanam kelapa sawit yang masih usia seperti ini ya, kalau ada uap dan hawanya aja, misalnya apalagi ada angin, ketika kita menyemprot pasti ada efeknya, ada ngaruhnya pada tanaman ini. Maka itu kita bikin piringan dulu. Nah ya seperti ini ya, seperti inilah yang biasa kita lakukan ya, yang biasa kita lakukan tuh ya. Kita cek lagi di bagian bawah, ada sebagian sudah kita semprot juga. Nah ini karena kita tidak punya banyak waktu ya, tuh ya tuh seperti itu ya. Di bawah itu udah kita lakukan penyemprotan. Nah karena punya waktu yang sedikit, kita hanya menyemprot bagian jalurnya saja dulu ya. Nanti kalau ada waktu lagi baru kita nyemprot bagian gawangannya. Nah kan menurut kita itu lebih ringan cara kerjaan seperti ini ya, tanamannya pun bisa tumbuh leluasa seperti yang kita punya. Nah seperti ini ya. Kalau untuk racun herbisidanya ya, itu tergantung gulmanya ya. Ya kalau gulmanya tidak ada kayu ya ada baiknya sih pakai yang warna kuning ya, lebih lambat itunya apa namanya tumbuhnya ya. Kalau agak banyak kayu ya tentu kita menggunakan yang hijau, yang kontak. Nah seperti di bawah itu, di bawah itu kita menggunakan yang kontak. Nah nih yang kontak ini kemarin, maka cepat nampak ini ada bekas semprotannya. Nah ini kita lakukan cuma 2 jam per hari ya. Misalnya sangat sibuk ya lakukan hari Minggu biasanya tuh. 2 jam itu udah lumayan buat tebas jalur seperti ini. Nah tuh ya seperti ini. Nah, ini pakai racun kontak ini. Nah jadi kan sudah jelas tanaman kelapa sawit kita. Nah ini yang belum seperti ini awalnya tuh seperti ini. Ah nih kalau tidak kita bikin jalur ini tidak nampak tanaman kita. Kalau kita berharap tebas full, mungkin kita putih asa melihat gulma seperti ini. Pada akhirnya lalu tidak kita rawat dan tanamannya kita itu lalu hilang, tidak kelihatan, malah semaknya yang kelihatan. Nah ya seperti ini. Inilah langkah-langkah yang menurut yang biasa kita lakukan. Seperti ini cara kerjanya ya. Terserah teman-teman, kalau misalnya menurut teman-teman lebih baik ditebas semua ya, sebenarnya tebas semua lah lebih bagus, tidak ada yang tersisa seperti ini ya. Kalau kita sih kalau ada waktu yang misalnya sangat longgar ya baru kita fokus ke bagian gawangan ini. Nah karena kita belum punya waktu banyak, tentu kita jalur dulu, kita selamatkan dulu tanaman ini supaya kita lebih mudah memupuknya, lebih mudah menyemprotnya, supaya tidak mengenai daun tanaman ini. Nah inilah langkah-langkah yang lebih baiknya jika teman-teman memiliki tidak banyak waktu seperti kita. Karena kalau kita fokus mengerjakan hal yang seperti ini, masih usia seperti ini, lah kita kan bisa kehilang pekerjaan ya. Kehilang pekerjaan, tidak ada pemasukan maksudnya. Pada akhirnya tidak terawat ya, kecuali misalnya teman-teman udah punya banyak modal ya, tentu pakai uang ya. Kalau pakai uang itu sih lain cerita ya, itu berarti udah bukan pemula lagi, itu udah profesional, itu udah banyak modal. Nah, itu tidak perlu kita tunjukin kalau yang bermodal. Ini kan bagi teman-teman yang masih pemula yang tidak punya modal, dan pada akhirnya tanam kelapa sawitnya itu tidak terawat dan terlantar. Nah di sini contoh cara kerjanya yang lebih mudah menurut kita nih tuh ya, seperti itu ya. Nah lalu kita ke jalan lagi, nanti kita cek ke depan situ ya lebih jelasnya.
Nah, sekarang kita dari arah sebelahnya ya. Ini jalan poros kita. Nah, jadi bisa nampak kalau dari sini. Nah, buktinya yang sudah kita lakukan seperti ini ya. Nah, di sebelah ini. Dulunya pun yang ini awalnya tuh semak. Dan pada akhirnya jadi seperti ini. Ini pun awalnya triknya kita lakukan seperti itu. Kita selamatkan dulu tanamannya. Ya, ketika udah punya waktu yang longgar, baru kita tebas full. Kita semprot. Nah, jadilah dia seperti ini. Ini udah 11 bulan nih usianya yang ada di depan ini. Ya, memang sih masih ada semak-semak kayunya. Cuma nanti akan kita tebas slashing namanya ya, bagian jalurnya. Nah, seperti ini. Contohnya ya, yang sudah 11 bulan. Ini udah banyak nongol bunga ini. Sudah ada yang jelas bunganya di bagian tanaman ini. Tuh, bonggolnya seperti itu. Ya, karena dia selamat dari gulma-gulma yang seperti itu tadi. Nah, tuh. Seperti ini gulmanya ya. Di sini lah ya, agak lindung. Ah, seperti itu. Ya, ini kan udah jelas tuh. Udah nyaman mata mandangnya ya, tuh jalurnya ya. Udah kita bikin jalur semua ini. Nah, jadi teman-teman, seperti itulah langkah-langkah perawatannya supaya kita tidak merasa jenuh ya untuk merawat kebun kita ya. Karena kalau kita tebas full, tentu hasil pekerjaan kita itu sedikit ya, karena kita punya waktu yang sangat sedikit. Nah, pada akhirnya keburu tertutup. Karena di usia seperti ini tidak boleh tertutup. Yang menggagal tanaman itu kan karena tertutup oleh gulma. Nah, itu pernah kita alami, maka kita di sini akan jelaskan kepada teman-teman. Jangan sampai teman-teman gagal. Karena menurut kita itu harusnya tanam kelapa sawit itu selambat-lambatnya itu 30 bulan harusnya udah bisa menghasilkan. Ya, kalau punya kita ada yang sudah 28 bulan itu udah bisa dipanen, udah bisa buat dodos. Ya, walaupun buahnya belum terlalu normal. Nah, tuh contoh anakan kayu. Nah, berikut setelah kita semprot kemarin itu kan pakai racun kuning ceritanya. Pakai rundup. Nah, jadi rumput-rumputnya itu sudah mati. Nah, nanti akan kita susul penebasan anakan kayu. Ya, lebih bagusnya dioles, dikasih galon guna membasmi anakan kayu. Ya, kalau rumput sih ya cuma kita basmi seperti ini saja ya, karena itu kan rumput lunak. Ini kita semprot pakai racun yang warna kuning ya, seperti rundup atau apa ya. Nah, itu ada pakis. Kalau pakis kita biarkan. Ini contohnya ya yang sudah 11 bulan. Nah, jadi maka jadi seperti ini ya. Seperti itu tadilah cara kita mengerjakannya ya, supaya bisa tumbuh seperti ini. Oke, saya kira sampai di sini videonya yang bisa saya sampaikan. Semoga cara ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani pemula khususnya. Dan tidak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sukses untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit mandiri.